Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia. Salawat dan begitu pula salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Quran, masih di surah yang sama, surah ke-22, yaitu surah Al-Hajj. Malam ini kita lanjut pada ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Lakum fiha khair. Fazkurusmallahi 'alaiha sawab. Fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Wal budna. Budna adalah bentuk jamak dari kata al-badana. Arti awalnya adalah hewan yang mempunyai tubuh yang besar. Sehingga umumnya ulama kita memaknai budna dalam ayat ini dalam arti unta. Sebagian ulama memasukkan juga hewan yang lain, yaitu sapi. Ya, tapi secara umum kata budna dimaknai dengan unta. Dan unta-unta itu ja'alna halakum. Kami menjadikannya untuk kalian min sya'airillah. Di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sya'air dari kata syaira yang artinya adalah tanda-tanda yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Sehingga ketika dia dikatakan syiar-syiar Allah, seperti tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini unta yang disembelih dalam bentuk kurban atau kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji, itu termasuk di antara tanda-tanda yang menunjukkan keagungan agama Allah SWT. Lakum fiha khair. Untuk kalian pada unta itu ada kebaikan. Baik itu kebaikan di dunia maupun tentu saja kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia diantaranya dijadikan sebagai alat transportasi. Ya, alat transportasi. Unta juga dijadikan sebagai hewan untuk mengangkut barang-barang, terutama barang-barang yang berat. Itu manfaat yang bisa dirasakan di dunia. Di akhirat, ketika unta tersebut dikurbankan, dijadikan sebagai hewan kurban, maka keutamaannya di akhirat tentu sangatlah besar. Jadi disebut lakum fiha khair. Untuk kalian pada unta itu ada kebaikan, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Fazkurusmallahi 'alaiha. Maka sebutlah nama Allah atasnya. Ketika kalian menyembelihnya, sebut nama Allah sawafa. Sebagian ulama memaknai sawafa di sini dalam arti berdiri. Unta itu kalau disembelih tidak dibaringkan, tapi disembelih dalam keadaan berdiri. Ketika satu kakinya sudah terikat, berdiri di atas 3 kaki saja, bukan disembelih dalam keadaan berdiri.
Ada juga ulama yang memaknai sawafa dalam arti ketika unta-unta itu dibariskan, ya, pada saat berada di manhar, di tempat penyembelihan di Mina. Sawafa dari kata saf, unta-unta yang begitu banyak dibariskan. Itu semua menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah pada saat unta itu disembelih. Fa idza wajabat junubuha, maka apabila unta itu telah rebah, telah terjatuh, artinya telah mati, fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Tentu maksudnya di sini, setelah kalian masak, maka makanlah sebagian darinya. Atas dasar inilah disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian daging dari hewan kurbannya itu. Nah, ada perintah Allah SWT, fakulu minha, makan sebagian darinya. Ya, kecuali kurban nazar, kurban yang dinazarkan, maka seluruh dagingnya mesti disedekahkan. Tidak ada yang boleh dimakan. Kurban nazar, misalnya ada yang bernazar, ketika dia sakit, kalau saya sembuh dari sakitku, saya akan kurban. Pada saat dia sembuh, wajib baginya untuk menunaikan nazarnya itu. Dan tidak boleh ada bagian dari hewan kurban itu yang dimanfaatkan, termasuk dagingnya tidak boleh dia makan. Semua wajib untuk disedekahkan. Termasuk juga bagi sebagian ulama yang membolehkan kurban atas nama orang yang sudah meninggal, maka seluruh dagingnya juga disedekahkan. Ya. Fakulu minha, makan sebagian darinya. Wa'atimu al-qani'a wal mu'tar, dan berikanlah makanan untuk al-qani'. Qani artinya orang yang merasa cukup. Dari situlah muncul kata qanaah. Qanaah, orang yang merasa cukup. Maksudnya di sini merasa cukup adalah orang yang sebetulnya hidup dalam kekurangan. Ya, orang yang miskin tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak memperlihatkan kondisinya yang kekurangan, keadaannya miskin itu. Dia tidak meminta-minta. Ya, meskipun dia tidak meminta-minta karena diketahui keadaannya yang hidup dalam kekurangan, berikanlah sebagian kepada mereka. Wal mu'tar, sebaliknya, kalau al mu'tar adalah orang yang hidup dalam kemiskinan lalu dia kemudian meminta-minta. Jadi ada dua kelompok orang yang hidup dalam kekurangan, ada yang tidak meminta-minta, ada yang meminta-minta. Untuk kedua golongan tersebut Allah perintahkan, ya, berikanlah sebagian dagingnya untuk mereka. Baik itu yang merasa cukup dengan keadaan dirinya, tidak meminta-minta, maupun yang, atau apalagi yang meminta-minta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami telah menundukkan unta itu, meskipun dia hewan yang besar, tapi karena Allah telah tundukkan, maka manusia bisa menungganginya, manusia juga bisa menyembelihnya. Allah yang menundukkannya. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Kita mensyukuri nikmat kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sehingga mampu menundukkan unta yang besar, menungganginya, dan mampu untuk menyembelihnya. Ayat yang berikutnya 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dagingnya dan juga bukan darahnya. Bukan daging dari hewan kurban dan bukan darah dari hewan kurban. Nah, ini berkaitan dengan tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Karena tradisi berkurban ini sudah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Yang mereka lakukan adalah mengumpulkan hewan-hewan kurban tersebut, lalu kemudian membakarnya, lalu asapnya dibiarkan membumbung naik tinggi ke angkasa, pandangannya supaya Allah bisa mencium aroma daging itu. Ya, biarkan asapnya naik, ya, supaya aromanya bisa dicium oleh Allah SWT. Lalu kemudian darahnya itu disapukan ke dinding-dinding Ka'bah, sapukan ke dinding-dinding Ka'bah, dengan harapan supaya Tuhan melihat persembahan mereka. Maka Allah menegaskan yang sampai kepada Allah bukan dagingnya,
Yang sampai kepada Allah bukanlah darahnya. Walaki yanaluhu at-taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan di antara kalian. Ketakwaan kalian lah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah tersebut. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, seperti itulah Allah telah menundukkan hewan kurban itu untuk kalian, agar kalian membesarkan nama Allah SWT sesuai dengan petunjuknya kepada kalian. Kalau ayat sebelumnya disebut nama Allah, kalau di ayat ini litukabbir, membesarkan. Maka pada saat menyembelih hewan kurban membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillah sesuai dengan tuntunan di ayat 36, sebut nama Allah. Allahu Akbar sesuai dengan tuntunan di ayat 37 ini, litukabbirullah, agar kalian membesarkan nama Allah SWT. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca Bismillah, ya, menyebut nama Allah dan membaca takbir Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Wabasyiril muhsinin, dan gembirakanlah al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu yang terbaik. Jadi bukan saja berbuat baik, tapi berbuat yang terbaik. Itulah al-muhsinin. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai semua yang khawan, yang banyak melakukan pengkhianatan, dan kafur, yang kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menurut banyak ulama kita, ayat inilah yang merupakan ayat yang pertama turun, yang memberikan izin kepada kaum muslimin, nanti ayat berikutnya lebih jelas lagi, untuk mengadakan peperangan. Ya, Allah memberikan pengantar terlebih dahulu bahwa Allah akan membela orang-orang beriman, maka tidak usah takut dalam peperangan karena Allah akan membela orang beriman, dan sebaliknya Allah tidak menyukai orang yang banyak pengkhianatannya dan ingkar terhadap nikmat Allah. Maka disusullah di ayat 39. Uzina lilladzina yuqataluna, telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, bi'annahum zulimu, karena sungguh mereka telah dizalimi. Diizinkan apa? Ya, diizinkan untuk membela diri, diizinkan untuk berperang. Nah, ini ayat yang pertama kali turun yang memberikan izin kepada Nabi dan para sahabat untuk berperang. Ketika di Makkah kaum muslimin dizalimi, berkali-kali para sahabat itu meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat senjata melawan kezaliman. Tapi Nabi selalu meminta mereka bersabarlah, bersabar, karena Allah belum memberikan izin untuk itu. Sampai turunlah ayat ini yang menyatakan secara jelas, uzina, telah diizinkan, lillazina yuqataluna, bagi orang-orang yang diperangi, bi'annahum zulimu, karena mereka telah dizalimi. Ya, artinya orang-orang yang zalim itu berhak untuk melakukan pembelaan diri. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah itu benar-benar berkuasa untuk memberikan nusrah, memberikan pertolongan kepada mereka. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang diusir dari tempat tinggal mereka tanpa alasan yang benar. Ya. Illa ayyaqulu rabbunallah. Mereka diusir hanya karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Karena keimanan, keyakinan, mereka sampai terusir dari tempat tinggal mereka. Awalnya mereka pindah ke Habasyah, ke Ethiopia. Lalu kemudian mereka pindah, ya, hijrah ke Madinah. Semua itu demi mempertahankan agama. Walau ladab'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din, dan seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah tidak menolak
keganasan sebagian manusia atas sebagian yang lain, kelancangan sebagian manusia atas sebagian yang lain, lahudimat sawami, niscaya akan dirobohkan sawami. Sawami itu adalah biara-biara yang dipakai untuk beribadah. Wabiyaun, gereja-gereja. Wasalawatun, sinagog, rumah ibadahnya orang Yahudi. Wa masajidu, dan masjid-masjid akan dirobohkan. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada khasyan, tidak ada rasa takut pada Allah SWT, ya, maka mereka tidak akan segan-segan untuk merobohkan rumah ibadah jika dalam keadaan peperangan. Sementara Islam tidak membolehkan, dalam kondisi perang sekalipun tidak diperbolehkan untuk merobohkan tempat ibadah agama lain. Nah, itu adab peperangan di dalam Islam. Allah ingatkan, sebagian manusia tidak memperdulikan itu karena keganasannya. Kalau bukan Allah yang menghalangi, nescaya rumah-rumah ibadah, bukan saja masjid, tapi sawami, biara-biara, biaun, gereja-gereja, sholawat, sinagog, rumah ibadahnya orang Yahudi, termasuk wa masajid dan masjid. Yuzkaru fiha ismullahi katsir. Yang di tempat-tempat itulah disebut nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyak. Wala yansurannallahu may yansuruhu. Niscaya Allah akan menolong hamba-hamba yang menolongnya. Yang dimaksud di sini menolong Allah yaitu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membela agama Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar kuat dan perkasa. Saya kira itu beberapa ayat yang saya bacakan pada malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain.